Halo, perkenalkan nama saya Rex Pardini, NPM 224510060. Saya di sini untuk melaksanakan tugas kedua, yaitu menjelaskan 25 perintah terminal Linux Fedora. Sebelum itu, saya mohon maaf jika saya kurang jelas dalam menyampaikan. Baik, kita langsung mulai saja. Ini adalah beberapa list yang sudah saya kumpul 29 perintah terminal Fedora yang akan kita bahas satu persatu. Dan di sini saya sudah membuka sistem operasi Fedoranya. Kita buka terminal, kita masuk saja. Yang pertama ada pwd, yaitu untuk mengecek posisi direktori kita saat ini. Kita ketik, lalu enter. Nah, ini menjelaskan posisi direktori kita saat ini. Lalu yang kedua ada ls, yaitu lihat isi direktori saat ini. ls. Nah, ada beberapa isi dari folder home koreksi. Bisa kita lihat sama isinya. Lalu yang ketiga ada mkdir, yaitu membuat folder baru. Mkdir, lalu nama dari folder yang akan kita buat. Di sini saya buat tugas. Bisa kita lihat. Nah, di sini sudah berhasil dibuat folder tugasnya. Lalu yang keempat ada cg cg masuk ke folder yang sudah kita buat tadi. Cg tugas. Nah, yang sebelumnya hanya reaksi-reaksi seperti ini, dia jadi ada tugasnya. Itu menandakan bahwa terminalnya berhasil masuk ke folder tugas. Lalu yang kelima ada touch, yaitu membuat file kosong. Touch, kita buat nama filenya sistem operasi. Kita lihat apakah berhasil dibuat. Ya, di sini berhasil sistem operasi. Lalu yang selanjutnya ada ls min1, yaitu cek apakah file sudah dibuat. ls min1. Nah, sudah terbaca bahwa file sistem operasi telah berhasil dibuat. Lalu lalu yang berikutnya ada echo, yaitu kita akan mengisi file dengan kalimat atau teks. Kita buat echo tugas sistem operasi
telah dibuat. Lalu garis panah menuju sistem operasi TXT. Kita lihat apakah berhasil. Nah, di sini telah berhasil kita buat isi daripada file TXT. Lalu yang berikutnya ada capture, lihat isi file. Cat sistem operasi TXT. Nah, terminal berhasil membaca isi daripada sistem operasi, file dari sistem operasi. Lalu yang ke-9 ada CP, salin file dari file sistem operasi ke file baru. CP sistem operasi, nama file barunya itu yang akan kita salin. Kita buat desain web. Kita lihat, nah, berhasil dibuat. Isinya juga sama. Yang ke-10 NV, ubah nama file. NV sistem operasi TXT, lalu nama barunya kita buat praktek TXT. Kita lihat, nah, di sini berhasil berubah nama filenya. Lalu yang berikutnya RN, yaitu menghapus file. RN TXT. Bisa kita lihat berhasil filenya dihapus. Lalu yang berikutnya ada rngir, yaitu menghapus folder. Kita akan menghapus folder tugas. Tapi sebelum itu kita bersihkan dulu foldernya, isi foldernya agar perintah ini bisa dilakukan. Karena jika masih ada isi foldernya, maka perintahnya tidak berfungsi. Jadi kita hapus dulu file ini, desain web, rm, atau bisa kita lakukan dulu apakah perintahnya memang tidak bisa dilakukan. Kita buat rm tugas. Nah, perintahnya gagal untuk menghapus. Jadi kita bersihkan dulu isi dari folder tugasnya. Kita hapus dulu filenya rm design web txt. Nah, udah bersih, maka kita lakukan saja perintahnya rm tugas. Maaf, rm tugas. Nah, kita lihat, ya,
tidak berhasil. Oh, maaf, kita harus keluar dulu dari folder tugasnya sebelum kita menghapus foldernya. Maka kita lakukan cd titik dua. Maka dia akan kembali ke posisi awal. Lalu kita lakukan perintahnya rm tugas. Nah, lalu kita lihat, nah di sini kita telah berhasil menghapus folder tugasnya. Lalu yang berikutnya ada woami, yaitu menampilkan nama user dari si pemilik sistem operasi ini. Woami. Bisa dilihat nama pemiliknya adalah Rexi. Lalu yang berikutnya ada date, yaitu menampilkan tanggal dan waktu. Date. Nah, nampak tanggal 1 Oktober. Ini jamnya jam 12.46. 2025. Yang berikutnya ada exit. Itu untuk keluar dari terminal. Jadi keluar dari terminal ini. Exit. Exit. Nah, berhasil keluar. Kita buka lagi. Lalu yang berikutnya ada clear. Membersihkan tampilan terminal agar layar kosong kembali. Nah, berhubung ini karena lagi bersih ya, kita banyak-banyakin dulu. Wah, ini back. Nah, kita lakukan kita clear. Nah, bersih. Lalu yang berikutnya ada history, menampilkan daftar perintah yang sudah pernah dijalankan. History. Nah, ini adalah perintah perintah yang sudah saya pernah coba untuk dijalankan. Bisa nampak ada simbol wami, ada ini, sampai ada 172 perintah yang sudah pernah saya jalankan sampai saat ini. Lalu yang berikutnya ada ini, cd titik dua, yaitu kembali ke folder sebelumnya. Sudah saya lakukan sebelumnya. Misal saya masuk ke folder kawan. Ini ada kawan. Jadi cd kawan. Nah, dia masuk ke kawan. Untuk mengembalikannya cukup kita lakukan ini. Maka dia akan kembali ke satu posisi sebelumnya. Lalu yang berikutnya ada uptime. Yaitu menampilkan seberapa lama sistem berjalan sejak terakhir dinyalakan. Uptime. Nah, laptopnya sudah berjalan sekian waktu sampai saat ini. Lalu ada call, yaitu menampilkan kalender bulan ini di terminal. Call. Nah, ada gambar fisik berupa kalender. Jadi dia berbeda dengan yang tadi yang dia menampilkan tanggal waktu. Di sini dia menampilkan bentuk fisik gambar kalender. Lalu yang berikutnya ada Du Minha, yaitu menampilkan penggunaan ruang disk berdirektoris secara ringkas. Du Minha. Nah,
Bisa dilihat ini. Lalu berikutnya ada head, menampilkan beberapa baris pertama dari isi file. Nah, di sini saya sudah membuat folder dan berisi file yang bernama libur. Dan isinya ada ini, ada ada empat baris yang akan kita coba lakukan perintahnya. Head libur txt. Oh, maaf, saya belum masuk ke folder kawan. Masuk dulu, lalu kita lakukan head libur txt. Nah, berhasil dia sama seperti ini. Nah, jika kita lakukan perintah ini, dia akan menampilkan 5 baris pertama di isi file libur ini. Nah, tapi jika kita menambahkan atau menjalankan perintah seperti ini, head min n, lalu lalu dua libur txt. Nah, dua di sini itu dia mengambil dua baris pertama dari file libur ini. Dia mengambil nah, dua baris pertama. Jika kita membuat satu atau tiga, maka tiga baris pertama yang akan diambil. Lalu yang berikutnya ada tail. Bedanya sama yang tadi, ini dia mengambil bagian terakhir dari baris itu. Jadi tail libur txt. Nah, oh ini nggak terlalu nampak perubahannya. Kita buat lagi tail min n dua libur libur txt. Dia mengambil dua baris terakhir. Nah, lalu yang berikutnya ada grep, yaitu menampilkan baris di file yang mengandung kata atau pola. Grep, kita ambil satu kata, misal bimbang. Bimbang. Lalu nama filenya. Nah, karena itulah jangan bimbang. Jadi fungsinya ini adalah mengambil baris yang berisi dari kata yang akan kita cari. Nah, karena bimbang di baris kedua, maka dia akan mendeteksi dan mengambil baris yang berisi kata bimbang ini. Lalu ada yang perintah seperti ini. Grep min n bimbang libur txt. Nah, bedanya ini akan memberitahu bahwa ini baris keberapa. Dua di sini menandakan bahwa
Ini adalah baris kedua. Lalu yang berikutnya ada find, yaitu mencari semua file yang berekstensi txt sesuai ini direktori saat ini dan turunannya. Jadi berhubung eh, folder file yang saya buat adalah txt, maka akan saya cari yang txt aja, find titik min name, lalu titik dua bintang txt. Formatnya txt. Eh, kok di sini? Find min name txt. Nah, dapat ada file libur. Hanya satu karena hanya ini sajalah yang file yang format txt. Jika ada lebih dari dua, maka dia akan menampilkan dua dan sebanyak jumlah dari file itu. Lalu ada yang berikutnya nano, yaitu membuka file baru atau mengedit file menggunakan editor teks terminal nano. Nano libur txt. Nah, di sini kita akan bisa mengedit file dari libur menggunakan teknologi terminal nano. Kita bisa edit di sini, bisa kita tambah, lalu kita simpan. Nah, bisa kita lihat. Nah, berhasil. Yang berikutnya ini sudah tadi. Yang berikutnya ada sudo reboot, yaitu merestart sistem Linux. Sudo reboot. Jadi dia akan mereboot sistem operasinya. Oke, yang terakhir ada sudo shutdown, yaitu mematikan sistem secara langsung. Sudo shutdown minha now. Nah, sistemnya mematikan shutting down. Nah, mungkin sekian presentasi ini. Saya mengucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton. Saya mohon maaf jika saya kurang jelas dalam berbicara. Mungkin sekian saja. Terima kasih.